Syukurillah amma ba'd, yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, sahabat subscribe. Ya mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini, aduh berbahagia. Saya sudah berada di rumahnya Ritual. Di rumah. Saya sudah berada di rumahnya salah seorang. Waduh, salah seorang. Dia akan bincang-bincang. Beliau adalah melakukan ritual kekayaan di Gunung Cermai, Kuningan, Jawa Barat. Jadi nanti bincang-bincang seperti apa sampai terjun ke dunia itu tuh awalnya gimana. Ya, kita bincang-bincang sahabat. Dan saya sengaja yang bersangkutan pakai masker, ya, pakai masker dan juga ditutup, dan identitasnya saya namanya nggak boleh ditunjukin, ya, saya punya kode etik, tapi beliau adalah benar-benar pelakunya. Dan alhamdulillah mau berbagi cerita, ngobrol nih sahabat ya, langsung saja berusaha. Yang penting saya dan sahabat semua selalu waras, bergas, sugi beras, barangnya kas, sering kelamas, semudan, tuntas. Capek. Jazakumullah saja saya kepada sahabat-sahabat subscriber, mencet abang-abangnya kan, chat. Nah, nuhun. Dan berkah. Aduh, lagi serak ya. serak dan baik udah caprak gue sing wingi gara-gara wewe gombel. Aduh, skala kaku mana ini baik. Saya langsung aja, saya sudah berada di sampingnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Semua keluarga sehat? Sehat. Saya Ujang Bustom ya Mbak. Nah, Mbak nggak usah nyebutin nama lagi lah, nggak apa-apa. Yang penting saya terima kasih Mbak sudah memberikan waktu untuk bincang-bincang dengan saya. Dan Mbak diizinkan saya bincang-bincang sambil di live di konten YouTube saya Mbak? Iya. Diizinkan ya Mbak? Iya. Tidak ada masalah kan? Nggak ada. Nah, terima kasih Mbak. Mbak, nih saya mau ngobrol dari awal dulu. Mbak itu ketika melakukan ritual udah berapa tahun sih Mbak? 3 tahun. Oh, 3 tahun. Jadi 3 tahun ke belakang ya? Iya. Mbak sudah punya anak berapa? Anak 3. Oh, anak 3. Berarti Mbak sebelum punya anak apa sudah punya anak nih melakukan ritual ini? Sudah punya anak. Oh, saya sudah punya anak. Nah, awal mula Mbak itu terpincut dengan hal-hal seperti itu dan kita barteran dengan bangsa setan belek itu gimana sih Mbak? Saya awalnya terlilit hutang. Terlilit hutang, setelah itu suami saya mengkhianati saya, menyakiti saya. Lalu saya ada yang nawarin ngajak ke daerah pesugihan. Saya langsung terjun berminat ke situ. Itu daerah Kuningan ya Mbak? Iya. Terus? Daerah pesawahan. Oh, ada yang nganter Mbak ke sana? Ada yang nganter. Saya ritual di sana selama 1 minggu. Setelah 1 minggu saya pulang ke sini, dengar suami kecelakaan. Setelah suami kecelakaan, saya ritual di rumah. Besok pagi tahu-tahu ada uang di depan rumah saya. Oh, uang. Itu yang nganterin uangnya siapa itu Mbak? Saya kurang tahu. Nah, setelah uang itu nyampe, terus Mbak apa lagi yang dilakukan? Saya ritual. Oh, ritual lagi. Ritual lagi itu apa karena syarat atau mimpi, apa emang aturannya seperti itu? Aturannya ya seperti itu. Oh, seperti itu. Dulu Mbak mantra-mantranya dari siapa sih sampai bisa memanggil hal-hal yang begitu? Saya dapat dari sana. Oh, dari Bapak Kuncennya. Itu diarahin nih bacaannya ini dan ini. Nah, selama melakukan ritual 1 minggu itu di sana menemuin apa aja sih Mbak? Ya banyak. Gak bisa diceritain lah. Ketemu dengan siapa aja? Dengan bangsa gaib-gaib banyak? Iya, goib-goib. Nah, sempat takut atau emang sudah diniatkan atau sudah gimana? Niat, sudah pas. Oh, sudah pas. Jadi ada godaannya tidak? Ya banyak godaan sih. Apa diantaranya Mbak? Ya apa aja lah, gak bisa diceritain, banyak pokoknya. Enggak, di sana selama melakukan tuh godaannya apa? Apa setannya menggoda suruh pulang atau begini biar gagal gitu? Oh enggak. Enggak. Apa tuh? Aman saja, lancar-lancar saja. Aman. Nah, selama melakukan seminggu ritual itu puasa atau gimana itu Mbak? Puasa. Puasa.
Puasanya maghrib buka, sahur atau gimana? Enggak, seterusnya puasa. Oh, 1 minggu puasa, Mm-mm. nggak buka. Cuma minum doang gitu. Oh, cuma Putih. minum doang. Mm-mm. Makannya enggak? Enggak, Oh, makannya enggak. Nah, ketika di sana seminggu, di sana, terus yang meninggal itu apakah sudah seminggu? Apakah setelah selesai dari sana baru meninggal? selesai dari sana 1 minggu pulang, Hmm. terus ada kabar suami saya kecelakaan. Waduh, Kuanes, emang banyak itu tumbalnya dia atau orang lain atau emang kebenaran saja? Memang dia, Oh, Mbak karena dituduh. saya sakit hati. Waduh, bener maning Mbak. Ya kan nggak boleh kayak gitu juga ya. Harus kan. Nah, awalnya itu berapa sih Mbak uang yang dianterin ke kreseknya itu? 30 juta. 30 juta. Mm-mm. Nah, selesai 30 juta itu, terus ada uang lagi nggak? Ya ada. Ada. Jangka berapa bulan, jangka berapa tahun, atau jangka berapa hari? Ya, jangkanya seminggu. Oh, seminggu. Seminggu berapa juta lagi? Ya 50 nyampe 100. Itu dianterin lagi ke rumah. Iya, Pakai kresek lagi. Yang antrinya siapa sih Mbak? nggak tahu. Kantor pos atau siapa gitu? Nggak tahu. Nah, itu uangnya bisa dibelanjain Mbak? Bisa. Oh, bisa dibelanjain. Nah, Mbak selama 3 tahun ini sudah berapa miliar Mbak yang didapat? Belum nyampe miliar sih. Oh, belum nyampe miliar. Belum. Sudah berapa? Hampir semiliar ada. Ya belum. 500 Saya juta. cuma baru punya rumah. Mm-mm. Rumah, mobil. Mm-mm. Tapi saya simpan di Jakarta. Oh, simpannya di Jakarta. Ya, karena ini rumah peninggalan suami saya. Saya nggak mau urus. Saya urus di sana. Oh, begitu. Aset saya disimpan di Jakarta, di kota. Biar apa itu Mbak? Biar aman. Biar nggak keciri. Nah, Mbak gini nih. Ketika sudah ada tumbal, itu tiap tahunnya harus ada tumbal lagi nggak kalau mau mendapatkan uang Mbak? Iya. Apa itu? Ya, orang-orang yang punya utang sama saya, orang yang suka menyakiti hati saya. Itu buat tumbal lagi, Iya, ditekek lagi. iya. Waduh, jahat pisan ya, luar biasa. Nah, Mbak kalau pengen dapat uang itu selain tumbal ada mantra-mantra tertentu sih dari si Mbak? Ada mantra. Apa itu mantranya Mbak? Ya nggak bisa disebutin sih. Ya nggak apa-apa, saya tanggung jawab. Benar. Ya benar, saya tanggung jawab, tenang Mbak. Don't worry, be happy. Ya, I'm fine. Gimana? ya oke. Saya bacain mantranya. Mata jin kalimatin. Terus dibaca terus, mata jin kalimatin, mata jin kalimatin. Berapa itu, berapa ribu? Ya sedatang-datang ya sampai datang. Mata jin, Kalimatin. oh nanti jinnya datang. Ya, Itu berapa jam kira-kira kalau bisa datang jinnya? ya kira-kira sampai jam 11. Mulai jam 11 sampai jam 2:30 pagi. Itu pasti datang. Pasti Nah, datang. ketika datang itu mereka wujud atau hanya suara atau bisikan? Wujud. Oh, wujud. Wujudnya seperti apa, Mbak? Ya laki-laki. Oh, laki-laki. Terus berhubungan badan dengan Mbak? Ya, Oh, berhubungan badan. ya. Oh, berarti kalau dia datang berhubungan badan. Setelah berhubungan badan, dia ngasih uang. Belum. Nanti uangnya besok lagi. Oh, besok lagi baru dikasih. Ya. Nah, ketika berhubungan badan itu, dia berbentuk orang atau ular atau apa setelah melakukan hubungan badan, Pak? Orang berbentuk orang. Baunya wangi. Wangi. Ganteng mana sama saya, Mbak? Ganteng. Eh? Ganteng itu. Oh, ganteng itu saya kalah berarti, Mbak. Ya. Waduh, setan belek masih ganteng maning, Mbak. Oh, berarti setiap berapa hari sekali, Mbak, ketika manggil dia? 3 bulan sekali. Oh, 3 bulan sekali. Apa aja sih syarat-syarat yang disiapkan biar manggil dia terus datang berhubungan badan? Banyak syarat-syaratnya. Oh, berarti itu hubungan badan antara tumbal beda lagi? Iya. Nah, kalau hubungan badan dikasih duit tetap? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Katanya tadi ketika habis hubungan badan besoknya dikasih duit. Iya, besoknya dikasih duit. Gitu. Nah, kalau sama tumbal itu gede mana hubungan badan sama tumbal? Gedean hubungan badan. Oh, gedean hubungan badan. Itu sekitar berapa puluh juta, Mbak? Ya 100. Oh, 100 juta. Waduh. Artis Gisel kan Gisel keceplosan. Kabur lagi. Artis kalah. Berapa detik, Mbak? 19 detik atau berapa, Mbak? Ya, pokoknya jam 11 sampai jam 2:30. Oh, jam berapa? 11 malam sampai jam 3. Itu kikuk-kikuk aja, Mbak. 3 jam. Iya. Waduh, lebih dari 19 detik ini. Saya.
Nggak dibikin video aja, Mbak? Enggak. Oh, enggak. Mbak, saya gimana sih cara di ritual memanggilannya? Bisa saya ajak, Mbak? Enggak Apa bisa. syarat-syarat apa aja yang disiapin di kamar gitu, cuma ditunjukin aja. Oh, gitu. Mm-mm. Ya boleh. Jadi sahabat ini mau menunjukkan kita kamar mau 19 detik 19 detik buat video yang ampura saya belum pernah delenggu di kamera kang takon bendi jadi 19 detik kameramen. Nih, Oh, setiap ini. malam saya harus menyalakan ini. Oh, setiap malam satu. Ya, Nah itu kembang apa Mbak? ini buat di tempat tidur saya setiap malam. Contohnya seperti gimana? Ini mah contoh saja Mbak. Oh gini. Ada dibaca bacaan tertentu apa emang langsung dibuang-buang? Langsung tabur-tabur aja. Oh tabur-tabur. Nah ini sate buat apa ini? Teh udah di situ aja sampai. Nanti dimakan hilang atau gimana? Ya, begitu saja. Oh begitu saja. Saya duduknya Lalu di sini saya- nggak apa-apa. Ya, Terus nanti kalau itu mbaknya di kamar gini, ya, lalu saya duduk di atas kembang ini, di atas kembang terus, atas bunga ini. Terus saya baca mantra-mantranya. mhm, Nanti dia datang, mhm. baru saya, kalau dia udah datang baru saya buka Apanya yang dibuka? sana. Oh. Sana saya dibuka, Mhm. lalu melayani dia. Yang membukanya dia apa mbaknya sendiri? Saya sendiri. Oh, nah emang wujud mbak, pakai apa badannya apa sih, pakaiannya seperti apa itu? Putih. Enggak, pakaiannya tuh pakai kerajaan kayak prajurit Enggak biasa. atau pakai kayak saya pakai sarung gitu? Biasa aja. Pakai celana dalam tidak mbak? Ya biasa aja biasa. Pakai celana dalam. Iya. Waduh, berarti bukan saya kan mbak, saya nggak pakai celana dalam soalnya mbak. Nah terus kayak gini, terus mbaknya tidur sini, Tidur. terus selayaknya suami istri begitu. Ya. Pakai obat kuat nggak sih mbak? Ya. Enggak. Enggak. Terus sampai jam 11 sampai jam 3 itu terus saja gitu. Ya. Apa mbaknya nggak kelengar mbak? Enggak. Nggak kelengar. Mbaknya minum obat juga. Enggak. Nah. Karena kan udah punya mantranya. Ada. Oh sudah. Berapa kali keluar mbak? Dari jam 11 sampai jam 3 nih. Ya. 2 kali sih. Oh 2 kali. Istimewa bari ngopi gini sih. Enakan mana sih mbak orang sama itu? Sama aja. Oh sama aja kan, kalau sama orang kan 5 menit nih. Itu kan sampai berjam-jam nih mbak. Lama ya. Ya capek dong mbak. Ya biasa. Udah biasa. Oh udah biasa. Awal-awal capek tidak? Udah biasa. Oh sudah biasa. Gayanya beda-beda gitu mbak? Enggak. Biasa. Oh biasa aja sambil telentang gitu. Apa ada gaya-gaya jengking-jengking gitu? Enggak. Oh nggak ada. Nah mbak ada nggak sih pikiran, udahlah jangan kayak gini-gini gitu? Enggak. Memang harus diharuskan. Kata siapa? Kata situnya. Kata siapa? Apa dianya? Diharuskan. Diharuskan gimana? Diharuskan saya melayani dia. Nah kalau tidak melayani gimana? Ya. Konsekuensinya apa? Ya nyawa saya. Oh nyawa. Emang nyawanya gimana? Ya nyawa saya mati. Mati. Emang dianya membunuh gitu? Iya. Nah, Kalau saya tidak melayani dia, maka taruhannya nyawa saya gitu. enggak ada pikiran nggak mbak mau berhenti gitu? Enggak ada. Dalam hati nurani. Mbak sholat tidak sih? Enggak. Kenapa nggak sholat? Ya. Enggak, yang menciptakan mbak siapa? Allah. Nah ketika mbak duniawi sampai segitunya, sampai orang-orang lain dikorbankan begitu, berpikir mbak nanti mbak berada di neraka gitu yang paling tahu neraka nggak mbak? Enggak tahu. Iya ada pikiran gak sih sedikit dalam hati nurani, sedikit saja nih, sedikit rasa menyesal, ada nggak sedikit aja? Enggak ada. Nggak ada mbak. Karena saya udah bulat. Sudah bulat gimana? Saya sudah bulat. Saking saya sakit dan udah gelap gitu. Sakit gelap kan padang gitu mbak. Ya. Enggak, maksudnya sedikit aja, sedikit gitu, sedikit rasa nyesal, terus saya pengen udahlah nggak mau begini, saya mau bener, saya pengen husnul khotimah, ada nggak sedikit? Enggak ada. Total mbak. Iya. Nggak sedikit, perlu setengah sedikit mbak, ada nggak? Enggak ada. Nah emang dia yang ngancam gitu, kalau mau berhenti dia yang ngancam. Iya. Kalau mau berhenti, yang nyawa saya yang diambil. Bisa nggak saya dikenalin sama dia? Nggak bisa. Namanya siapa? Bisa? Nggak bisa. Oh nggak bisa. Nanti tolong kenalin sama saya, biar sama saya ngobrol. Nggak bisa. Hmm? Nggak bisa. Oh nggak bisa.
saya pengen kenalan gitu. Gak bisa. Ada Ujang Bistomi, nggak apa-apa mau ketemunya di kali, di mall, atau di KFC, di McD sambil ngopi-ngopi, singkong bakar gitu, nggak bisa. Gak bisa. Punya nomor teleponnya tidak? Enggak. Oh enggak. Jadi Mbak sudah bulat. Ya, sudah bulat. Kan saya tadi sudah mengatakan, Mbak nggak ngelihat gimana nanti anak cucu keturunan gimana? Enggak. 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 Pernah nangis nggak ngimpi ketemu bahwasanya ada orang yang menolong Mbak agar ke jalan yang lurus? Enggak. Oh nggak ada. Pernah nggak sholat sekali aja? Atau duhur apa? Atau seminggu sekali? Pernah nggak? Enggak, saya udah bilang. Sahadat masih hafal tidak? Kalau syahadat masih apa? Suka masih dibaca? Enggak. Kenapa? Ya karena enggak salah. Kalau nggak sholat, salah aku maning Mbak. Mbak, saya sekali lagi, Mbak mau tidak berhenti seperti itu dan saya akan tanggung jawab. Gak bisa. Nggak bisanya kenapa? Ya taruhannya nyawa saya. Tadi kan udah bilang saya. Enggak, taruhannya nyawa nih. Oke, saya yang akan palang dada Mbak. Nyawa saya nanti taruhannya. Mbak tahu aman saja nih. Nyawa saya nanti gantian. Gak bisa. Kenapa? Takut saya. Kok takut? Enggak, ke notaris nggak apa-apa. Ke notaris. Saya siap pasang badan di depan. Ya, kalau emang Mbak takut taruhannya nyawa, nyawa saya akan taruhannya. Gimana? Enggak bisa. Kok nggak bisa baik sih, nggak bisa baik. Terus gimana? Kan saya nih Mbak, saya di depan di taruhan nyawanya. Enggak, saya enggak percaya. Nggak percayanya? Enggak percaya. Pokoknya saya udah gitu aja jalannya. Nggak percaya gimana maksudnya? Enggak percaya sama orang. Nggak percaya sama orang. Ya jangan percaya sama orang, ya jangan juga percaya sama Allah. Kan kekuatan Allah lebih dahsyat. Sok saya harus gimana nih? Apa saya harus berantem sekarang? Nggak apa-apa, sok panggil. Enggak. Enggak, apa saya harus berantem dulu? Tapi jangan saya berantem 19 detik nih, saya nyerah. Sama dia aja berantemnya. Enggak, saya tetap mau begini. Ya udah, terima kasih lah. Yang penting saya sudah mengingatkan, sudah ngomong ke Mbak. Yang penting saya selalu berdoa, mudah-mudahan Mbak diberikan panjang umur sama Allah, diberikan hidayah sama Allah, mudah-mudahan Mbak diberikan husnul khotimah. Saya sudah terima kasih juga sudah diterima silaturahminya, bincang-bincangnya, pengalamannya. Ya Mbak ya, yang penting saya sebagai seorang muslim sudah ngomong, sudah menasihati dengan baik-baik. Yang selanjutnya yaitu Mbak, karena hidayah adalah milik Allah. Ya, terima kasih ya Mbak. Terima kasih. Nggak apa-apa kan, ini tadi bincang-bincang. Ya. Jangan tersinggung ya. Ya. Hampura. Jadi itu sahabat, saya bincang-bincang dengan ini. Dan mudah-mudahan saya sih hanya berharap kepada Allah. Mudah-mudahan kelak Allah memberikan hidayah kepada beliau. Terus tanamkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, dan selalu perbaiki sholat. Semakin sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya. Terus tanamkan dalam kita Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.